kita negara Republik Indonesia ini, sistem pemerintahannya sudah sesuai dengan Islam. Karena Islam tidak mengajarkan sistem. Coba saya tanya, siapa sih yang suka ngajak-ngajak ke khilafah itu? Sistemnya seperti apa? Saya mau ikut kalau ada. Sekarang saya jadi Menko Polhukam. Kalau ada yang punya dalil Al-Quran dan hadis bahwa sistem pemerintahan itu ada menurut Islam, saya ikut dan saya akan mengkampanyekannya. Tapi percayalah, itu tidak ada sistem itu. Sistem itu bebas. Tidak ada yang dicontohkan oleh Al-Quran, tidak ada yang dicontohkan oleh Nabi. Oke, negara khilafah itu. Lalu ada yang begini, Bang Karni. Ada Pak Mahfud, Nabi itu kan mendirikan negara juga. Itu contohnya. Tidak bisa kita mendirikan negara seperti Nabi. Tidak bisa. Ya, jadi kalau kita bicara tentang dua hal ini memang harus hati-hati ya, karena salah-salah ini nanti akhirnya orang-orang itu akan, atau mungkin pejabat publik itu akan mengarahkan, menggerakkan orang untuk memusuhi sistem pemerintahan Islam yang notabene itu adalah bagian dari fikih siasah. Karena kalau menista ya, atau mempersekusi atau mengkriminalkan sistem pemerintahan Islam itu sama saja kan melakukan penistaan terhadap agama. Kalau itu melakukan penistaan terhadap agama berarti apa? Ya rawan kalau untuk dilaporkan karena telah memenuhi delik penistaan agama sebagaimana pada pasal 156A. Keyakinan kita ada sebuah hadis yang oleh Rasulullah mengatakan bahwa ya dikatakan bahwa suatu saat nanti ya sistem yang taruhnya yang ini perubahan kekuasaan sampai yang ini tahap yang fase yang kelima namanya sistem kekhalifahan itu akan tegak kembali. Nah, tegaknya kapan? Dengan cara apa? Muncul di mana? Ya wallahu alam. Idza ra'aitum rayatis sud, apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum, tetaplah di bumi kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Ingat, jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka kelompok bendera hitam palsu. Emang ada kelompok bendera hitam, beneran ada. Nanti kalau Imam Mahdi sudah memimpin pasukan, dan Imam Mahdi memimpin pasukan kalau Dajjal sudah keluar, dan Dajjal akan keluar kalau terjadi kemarau 3 tahun berturut-turut, tidak tersisa satu pun daun hijau. Ini daun masih hijau semua. Tadi hujan nggak Bapak Ibu? Hujan kan? Masih tangeh. Makanya sekarang kalau ada yang pakai bendera hitam palsu semua. ISIS bendera hitam, Al-Qaeda bendera hitam, JI bendera hitam, JAD bendera hitam, JAT bendera hitam, MIT bendera hitam, HTI bendera hitam. Cuman begini Pak polisi takut nangkep, dikirain anti-Islam. Makanya saya sampaikan kepada Pak polisi itu tangkap aja, kata saya, ngapain takut. Dan sudah disebutkan dalam riwayat ini, qulubuhum kazuburil hadid, kelompok bendera hitam itu hati mereka keras bagaikan baja. Makanya jangan sekali-kali Bapak Ibu anak jenengan mondok di pesantren yang pakai bendera hitam, maka hati anak penjenengan akan keras bagaikan baja. La yafuna bi ahdin wala mitsaqin, mereka tidak menepati kesepakatan dan tidak menepati perjanjian. Makanya ciri pokok mereka, apapun kelompoknya, mereka pasti anti pemerintah yang sah.